Aku selalu percaya, rumah yang baik adalah rumah yang tenang. Tidak berisik, tidak berantakan, tidak banyak bertanya. Pagi itu, dapurku bersih, lantainya dingin, dan jam dinding berdetak terlalu jelas seolah ingin memastikan aku masih mendengarnya. Aku menyiapkan sarapan Nara sambil menghafal urutan gerakanku sendiri. Ambil piring, pecahkan telur, nyalakan kompor, semua kulakukan tanpa berpikir. Seperti doa yang diulang terlalu sering hingga kehilangan makna. Nara duduk di kursinya. Punggungnya lurus, kaki kecilnya menggantung tanpa gerak. Anak seusianya biasanya ribut. Tapi Nara tidak. Ia menatap sudut dapur. Bukan aku. Makan, kataku lembut, terlalu lembut sampai terdengar palsu di telingaku sendiri. Nara mengangguk, tapi matanya tetap di sana. Sudut yang sama, sudut yang selalu ia lihat, siang berlalu tanpa kejadian. Dan justru itu yang membuatku gelisah. Rumah ini terlalu patuh. Tidak ada barang jatuh, tidak ada pintu berdecit. Bahkan angin pun seperti lupa mampir. Saat maghrib mendekat, cahaya berubah warna. Kuningnya jadi pucat. Aku menyalakan lampu dapur lebih awal. Kebiasaan lama yang tidak pernah kutanyakan alasannya, Bu. Kata Nara pelan. Lampunya jangan dimatikan ya. Aku menegang. Kenapa? 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 Ia mengangkat bahu. Gerakan kecil yang tidak menjawab apa-apa. Malam datang rapi. Bima sudah tidur. Televisi ku matikan. Tinggal satu lampu dapur yang menyala. Berdengung halus seperti napas orang lain. Aku berdiri di ambang pintu dapur. Tanganku disaklar. Aku ingat betul malam itu. Dulu betul-betul ingat, tapi ingatan itu kupaksa menjauh. Seperti remah yang kusapu ke kolong meja. Cuma lampu, bisikku pada diri sendiri. Cuma lampu, aku menekannya. Gelap turun dengan cara yang salah. Bukan gelap yang diam, tapi gelap yang terasa menunggu. Aku berdiri terlalu lama di sana. Dadaku sesak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah ini tidak terasa seperti milikku. Aku masih berdiri di ambang dapur ketika gelap itu terasa menetap. Bukan seperti tamu, tapi seperti penghuni lama yang akhirnya pulang. Aku menyalakan kembali lampu. Terlalu cepat. Hampir panik. Cahaya menyala, tapi rasanya berbeda, lebih dingin. Seperti lampu yang terpaksa bekerja. Aku menertawakan diriku sendiri, pelan. Tawa ibu-ibu yang mencoba waras di tengah kelelahan. Kurang tidur, gumamku. Alasan paling aman, malam itu aku mengantar Nara tidur lebih awal. Ia berbaring miring, memunggungiku. Tangannya menggenggam selimut terlalu erat, Bu. Katanya tanpa menoleh. Kalau gelap, Ibu jangan pergi ya. Aku mengangguk meski tahu ia tak melihatnya. Ibu di sini. Bohong kecil yang sudah jadi kebiasaan. Aku mematikan lampu kamar Nara, menyisakan lampu tidur berbentuk bulan sabit di sudut. Cahaya kuningnya redup, seperti hampir menyerah. Saat aku menutup pintu, terdengar suara kecil, bukan panggilan, bukan juga tangis. Lebih seperti orang yang sedang menahan napas. Aku membuka pintu lagi. Nara sudah memejamkan mata. Sunyi, terlalu rapi, di ruang tamu,
Jam menunjukkan hampir pukul 7. Maghrib sudah lewat. Tapi bau tanah basah masih menggantung di udara. Padahal tidak hujan. Aku duduk di sofa, memeluk lutut, menatap lorong menuju dapur. Lampu dapur masih menyala. Aku tidak tahu kenapa aku tidak berani mematikannya lagi. Suara itu datang pelan klik. Klik, seperti kuku menyentuh saklar. Bukan dari dapur. Dari arah kamar Nara, aku berdiri terlalu cepat. Kepalaku pening. Nara, panggilku. Berusaha terdengar biasa. Tidak ada jawaban. Hanya suara lampu tidur yang berdengung halus. Bercampur sesuatu yang lain, seperti bisikan yang belum jadi kata. Saat aku membuka pintu kamar, lampu tidur masih menyala. Nara tidur telentang sekarang. Bibirnya bergerak-gerak. Aku mendekat. Jantungku memukul rusukku sendiri. Ia sedang berbicara. Bukan padaku. Sudah gelap. Bisik Nara. Aku membeku. Sekarang giliran ibu. Lanjutnya, suaranya datar. Bukan suara anak 7 tahun. Aku mundur 1 langkah. Lantai berderit pelan. Dan pada detik itu juga, lampu tidur mati sendiri. Dalam gelap, aku mendengar napas lain. Bukan napas Nara. Bukan juga napasku. Aku menutup pintu kamar dengan tangan gemetar, menekan punggungku ke kayu dingin itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini kuhindari. Maghrib tidak pernah benar-benar selesai di rumah ini. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena takut-takut sudah terlalu lelah untuk menyebutnya takut, tapi karena rumah ini seperti berjaga bersamaku. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh. Lampu dapur tetap menyala, satu-satunya cahaya yang berani kuterima. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa ada yang berdiri terlalu dekat. Pagi datang tanpa benar-benar datang. Cahaya matahari masuk lewat jendela, tapi tidak menghangatkan apapun. Nara sarapan tanpa suara. Sama seperti kemarin. Sama seperti entah sudah berapa lama. Kali ini, aku memaksa diriku memperhatikannya cara ia mengunyah. Cara matanya tidak pernah benar-benar fokus. Nara, kataku akhirnya. Suaraku kering. Ia menoleh terlalu cepat. Iya, Bu, ada siapa yang kamu ajak bicara semalam? Sendoknya berhenti di udara. Diam terlalu lama untuk jawaban jujur. Kan ibu tahu, katanya pelan. Dadaku menselos. Tahu apa? Ia menatapku dengan mata anak kecil yang seharusnya belum tahu apa-apa. Yang dulu, jawabnya. 1 kata cukup untuk membuka luka yang selama ini kututup rapi. Aku berdiri, piring di tanganku bergetar. Makan yang benar, kataku, lebih keras dari yang kumaksud. Nara menunduk lagi, patuh, anak baik. Selalu anak baik. Anak yang membuatku yakin bahwa semua ini masih bisa kulupakan. Siang itu, Bu Ratih datang tanpa diundang. Seperti biasa, ia berdiri di depan pintu sambil membawa senyum dan doa-doa kecil yang tidak pernah benar-benar membantu. Anaknya sehat kan? Tanyanya sambil melirik ke dalam rumah. Matanya cepat, menilai, sehat. Jawabku. Kata itu terasa berat di lidah. Bu Ratih mengangguk, lalu menurunkan suaranya. Kemarin
Saya dengar ada suara anak nangis pas maghrib. Tapi kok kayak aneh ya? Aku tersenyum. Senyum yang sudah kulatih. Mungkin dari rumah belakang. Ia pergi dengan anggukan setengah percaya. Begitu pintu tertutup, lampu dapur berkedip sekali, seperti tertawa kecil. Sore menjelang, dan tubuhku mulai bereaksi sebelum pikiranku sempat menyangkal. Tanganku gemetar saat jam mendekati 6. Aku berdiri di dapur, menatap saklar itu lagi. Ingatan itu muncul tanpa izin. Malam itu, tangisan, kepalaku yang penuh, dan kalimat yang kuucapkan pada diri sendiri. Sebentar saja, Bu. Suara Nara terdengar dari belakangku. Aku berbalik. Ia berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya setengah tertutup bayangan. Kalau ibu capek, bilang saja, katanya. Aku menelan ludah. Kamu dengar dari siapa? Ia menggeleng. Rumahnya yang bilang lampu dapur mati. Dalam gelap, aku akhirnya paham sesuatu yang paling kutakuti. Rumah ini tidak marah. Ia hanya ingat. Dan ia tidak akan berhenti mengingatkanku. Aku menyalakan kembali lampu dapur dengan tangan gemetar. Seolah saklar itu bisa menggigit balik. Cahaya menyala. Tapi bayangan di dinding tidak kembali ke tempat semula. Ada satu yang tertinggal. Terlalu tinggi, terlalu kurus untuk menjadi bayanganku. Aku memejamkan mata, menghitung napas. 1, 2, 3. Saat ku buka lagi, bayangan itu sudah menyatu kembali. Seperti tidak pernah ada, aku mengurung diri di kamar mandi. Duduk di lantai dingin, memeluk lutut. Bau sabun bercampur lembab. Membuat kepalaku pening. Aku menatap keran air, menunggu sesuatu, entah air menetes, entah suara tapi yang datang, justru ingatan. Malam itu tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Bima pulang larut. Nara masih terlalu kecil untuk mengerti. Dan aku terlalu lelah untuk menjadi ibu yang sabar. Tangisan itu tidak berhenti. Lampu dapur menyala, terlalu terang. Kepalaku penuh. Dadaku sesak. Aku hanya ingin sunyi. Sebentar saja. Kataku waktu itu. Biar diam. Biar diam. Air mata menetes tanpa suara sekarang. Aku menutup mulutku sendiri. Seperti dulu aku menutup sumber suara itu. Lantai kamar mandi terasa miring. Seolah rumah ini ikut condong mendengarkan. Ketukan terdengar di pintu. Pelan. Sabar. Sari. Suara Bima. Kamu kenapa? Aku tidak menjawab. Ketukan itu berubah. Bukan lagi tangan orang dewasa. Lebih ringan. Lebih cepat. Dari balik pintu terdengar napas kecil yang kukenal. Tapi juga tidak, Bu. Suara itu memanggil. Bukan dari mulut Nara. Aku berdiri. Kakiku lemas. Nara tidur. Kataku keras. Lebih ke diriku sendiri. Lampu kamar mandi mati. Dalam gelap. Aku akhirnya melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan seluruh tubuhku. Rasa sesak yang sama, bau, susu basi, panas lampu yang terlalu lama menyala. Aku menjerit, dan lampu menyala kembali. Pintu kamar mandi terbuka. Tidak ada siapa-siapa. Bima berdiri di lorong, wajahnya pucat. Kamu dengar itu? Tanyaku. Ia menatapku lama sebelum menggeleng.
tapi matanya tidak pernah benar-benar bertemu mataku. Malam itu aku duduk di samping tempat tidur Nara sampai ia tertidur. Aku tidak mematikan satupun lampu. Karena sekarang aku tahu, yang menuntut perhatian bukanlah gelap, melainkan sesuatu yang dulu kupadamkan dan belum pernah benar-benar pergi. Aku terbangun dengan suara langkah kecil berlari di lorong. Bukan suara kaki Nara, langkah ini terlalu ringan, terlalu cepat. Seperti anak yang belum mengenal berat tubuhnya sendiri, aku duduk di ranjang. Jantungku berdebar. Dan sebelum sempat berpikir, aku sudah memanggil. Nara, tidak ada jawaban. Lampu kamar masih menyala. Semua lampu masih menyala. Aku berdiri, membuka pintu kamar perlahan. Lorong kosong, tapi udara di sana lebih dingin. Aku berjalan ke arah dapur, dan di sanalah aku melihatnya. Pintu kulkas terbuka. Lampu di dalamnya menyala terang. Di lantai ada bekas jejak kaki kecil, basah, seperti baru dicuci atau baru saja dimandikan. Aku menutup mulutku sendiri, menahan suara yang ingin keluar. Nara, suara itu menjawab dari belakangku. Iya, Bu. Aku berbalik cepat. Nara berdiri di ambang lorong, rambutnya berantakan, matanya setengah terbuka. Ia tampak mengantuk. Nyata, hidup. Kamu ke dapur? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku tidur. Aku menatap jejak kaki itu lagi. Satu pasang, kecil, tapi bukan ukuran kaki Nara. Aku menutup kulkas. Saat pintunya tertutup, aku mendengar suara dari dalam, bukan benturan botol, tapi suara napas tertahan. Siang itu, aku membawa Nara keluar rumah, ke minimarket, kemana saja, asal bukan di sini. Tapi bahkan di luar, mataku terus mencari bayangan refleksi di kaca. Setiap anak kecil yang lewat membuat dadaku sesak. Bu Ratih menyapaku dari seberang jalan. Anaknya lucu ya, Bu. Masih kecil sekali kelihatannya, umurnya 7. Jawabku. Bu Ratih tertawa kecil. Oh, saya kira masih balita. Kalimat itu menancap. Masih kecil, belum tumbuh. Malam datang, dan untuk pertama kalinya Nara bertanya langsung, Bu, kalau anaknya nggak kuat sama gelap, salah ibunya ya? Aku menatapnya lama. Wajahnya polos, tapi matanya bukan mata anak yang bertanya, kenapa tanya begitu? Ia mengangkat bahu, katanya, Ibu bisa milih, lampu ruang tamu mati sendiri. Dalam gelap, aku tahu yang kembali bukan hantu, bukan roh, tapi anak yang tidak pernah tumbuh. Karena aku memutuskan ia harus diam terlalu lama. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri yang terlihat lebih tua dari kemarin. Mataku cekung, bibirku pucat. Aku mencoba mengucapkan kalimat itu dengan suara pelan, hanya untuk melihat apakah aku masih mampu. Bukan salahku, bisikku. Cermin tidak menjawab, tapi lampu di atasnya berkedip. Hari itu aku memutuskan berhenti lari. Aku menutup semua tirai, menyalakan semua lampu. Rumah ini terasa seperti ruang interogasi. Aku duduk di ruang tengah, memanggil Nara untuk duduk di depanku. Nara, kataku. Suaraku bergetar. Dulu, sebelum kamu,
besar. Ibu pernah capek sekali. Ia menatapku dengan wajah tenang. Terlalu tenang. Ibu mematikan lampu. Lanjutku. Supaya sunyi. Nara mengangguk perlahan. Aku tahu, aku menelan ludah. Kamu marah? Ia menggeleng. Aku cuma dingin. Udara di ruangan berubah. Lampu-lampu berdengung serempak. Bau susu basi kembali. Aku mencium bau itu dengan jelas sekarang. Maaf, kataku. Kata itu jatuh ke lantai. Tidak cukup berat. Dari sudut ruangan, aku melihatnya. Bayangan kecil, duduk, memeluk lutut. Wajahnya tidak jelas. Tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Bima masuk tanpa suara. Ia berhenti di pintu. Matanya melebar. Kamu lihat? Tanyaku putus asa. Ia tidak menjawab. Ia menunduk. Dan dalam diam itu, aku mengerti. Ia selalu tahu. Ia hanya memilih untuk tidak menyalakan lampu itu bersamaku. Bayangan kecil itu berdiri, melangkah ke arah dapur. Lampu dapur mati, dan kali ini tidak ada yang menyalakannya kembali. Aku menjerit, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku mengerti sepenuhnya. Yang kupadamkan malam itu bukan lampu, melainkan seorang anak. Aku berdiri di dapur yang gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala sekarang. Anehnya, aku bisa melihat bukan karena cahaya, tapi karena aku hafal setiap sudut rumah ini. Aku tahu di mana meja berada, di mana kursi, di mana aku dulu berdiri sambil menahan kepala sendiri. Di lantai, ada sesuatu, selimut kecil yang dulu kupakai untuk membungkus. Aku berlutut. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Dingin, terlalu dingin untuk sesuatu yang seharusnya hidup. Bu, suara itu terdengar lagi. Sekarang tidak marah, tidak menuntut, hanya lelah. Aku capek, katanya. Air mataku jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya, aku tidak mengusapnya. Ibu juga, jawabku, di hadapanku. Bayangan itu duduk, tidak jelas. Tapi aku tidak lagi ingin menajamkan mata. Aku tahu siapa ia. Aku tahu siapa yang seharusnya kupeluk. Ibu boleh nyalain lampu, tanyaku. Bayangan itu menggeleng pelan. Kalau terang, aku harus pergi, katanya. Dadaku terasa robek. Aku mengangguk. Terus kamu mau apa? Ia menoleh ke arah lorong kamar Nara. Dia jangan sendirian. Katanya, aku bangkit, melangkah ke kamar Nara. Anak perempuanku tidur lelap, nafasnya teratur. Hidup aman. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Tidak mematikan lampu. Di belakangku, aku mendengar langkah kecil menjauh. Bukan berlari, tapi berjalan. Seperti anak yang akhirnya diantar pulang. Pagi datang dengan cahaya tipis. Matahari masuk lewat jendela dapur. Untuk pertama kalinya, aku membiarkannya masuk tanpa menyalakan satupun lampu. Rumah ini terasa lebih ringan. Bukan bersih, bukan suci, tapi jujur. Bima duduk di meja makan. Kami tidak saling menatap. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Beberapa hal tidak selesai dengan kata-kata. Mereka selesai dengan diterima. Nara keluar dari kamarnya. Rambutnya berantakan, menguap. Anak 7 tahun yang hidup. Nyata, aku memeluknya lama.
Terlalu lama. Ibu kenapa? Tanyanya. Aku menggeleng. Nggak apa-apa, kataku. Kali ini, itu bukan bohong. Hari-hari berikutnya berjalan. Lampu dapur tidak pernah kumatikan lagi saat maghrib. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu apa artinya gelap. Kadang, saat rumah terlalu sunyi, aku masih mencium bau susu basi. Masih mendengar napas kecil yang tertahan. Tapi tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi ketukan. Hanya pengingat, aku tetap seorang ibu, bukan ibu yang sempurna, bukan ibu yang diselamatkan, tapi ibu yang memilih untuk tidak mematikan lagi. Dan di rumah ini, lampu akan selalu menyala, bukan untuk mengusir hantu, melainkan untuk mengingat.